Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi mengurutkan pecahan. Ada dua jenis dalam mengurutkan pecahan. Yang pertama yaitu mengurutkan pecahan pada penyebut yang sama. Nah, apabila penyebutnya sama, maka kita tinggal lihat pembilangnya. Contohnya, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. 5/10, 1/10, 3/10. Karena penyebutnya sama-sama 10, maka kita lihat pembilangnya saja. Ya, caranya apabila penyebutnya sama, maka urutkan berdasarkan pembilangnya. Maka 5, 1, dan 3 mana yang terkecil, yaitu 1, maka 1/10, kemudian 3/10, dan yang terakhir 5/10. Contoh lagi, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar: 4/15, 7/15, 2/15, 6/15. Kita urutkan dari yang terbesar. Caranya yaitu apabila penyebutnya sama, maka urutkan berdasarkan pembilangnya. Ingat, pembilang itu yang atas, penyebut yang bawah. Maka kita lihat pembilangnya saja. 4, 7, 2, dan 6 mana yang terbesar? Ya, 7. Maka 7/15 dulu, kemudian 6/15, kemudian 4/15, kemudian yang terakhir 2/15. Selanjutnya yang kedua, mengurutkan pecahan pada penyebut yang berbeda. Contohnya sebagai berikut, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Nah, di sini terdapat 4 pecahan, kita lihat memiliki penyebut yang berbeda, 8, 4, 2, dan 4. Maka terdapat 4 langkah dalam mengerjakan soal seperti ini. Langkah yang pertama yaitu menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK dari penyebutnya. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang KPK, dan sekarang kita gunakan untuk mengurutkan pecahan pada penyebut yang berbeda. Sekarang kita lihat. Dalam mencari KPK untuk menyamakan penyebutnya, kita lihat pada penyebutnya saja. Nah, penyebutnya yaitu 8, 4, 2, dan 4. Maka kita cari KPK dari 8, 4, 2, dan 4. Ingat ya, caranya membagi dengan bilangan prima. 8, 4, 2, dan 4. Kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Selanjutnya yaitu kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil lagi, karena masih bisa dibagi dengan bilangan prima 2. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. 1 dibagi 2, 1. 2 dibagi 2, 1. Sekarang kita bagi lagi dengan bilangan prima 2. Karena apabila kita bagi dengan bilangan prima 3, maka tidak ada yang bisa dibagi. 2 dibagi 2, 1. 1 dibagi 2 tidak bisa dibagi, maka tetap. 1 dibagi 2 tidak bisa dibagi, maka tetap. 1 dibagi 2 tidak bisa dibagi, maka tetap. Nah, apabila hasilnya sudah sama-sama 1, maka kita kalikan pembaginya yang ada di sisi kiri. 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Maka KPK dari 8, 4, 2, dan 4 adalah 8. Selanjutnya langkah kedua, ubah tiap pecahan ke penyebut yang sama. Tadi
kita sudah dapat KPK dari 8, 4, 2, dan 4 yaitu 8. Maka dari keempat pecahan ini kita ubah ke penyebut 8, yaitu dengan cara 5/8 kita ubah menjadi berpenyebut 8, yaitu penyebut dibagi penyebut, kemudian dikali pembilang. Ingat-ingat ya, penyebut dibagi penyebut dikali pembilang. Maka 8 dibagi 8 dikali 5. 8 dibagi 8 1 dikali 5 5, maka 5/8. Kemudian 1/4 kita ubah ke penyebut per 8, maka 1/4 kita ubah ke penyebut per 8. Sama ya caranya, penyebut dibagi penyebut dikali pembilang, maka 8 dibagi 4 dikali 1. 8 dibagi 4 2 dikali 1 2, maka sama dengan 2/8. Selanjutnya kita ubah 1/2 ke penyebut per 8. Diingat-ingat caranya ya dalam mengubah penyebut yang sama. Penyebut dibagi penyebut dikali pembilang, maka 8 dibagi 2 dikali 1. 8 dibagi 2 4 dikali 1 4, maka hasilnya 4/8. Selanjutnya kita ubah 3/4 menjadi per 8. Kemudian dikali pembilang, maka 8 dibagi 4 kemudian dikali 3. 8 dibagi 4 2 dikali 3 6, maka 6/8. Setelah langkah kedua, yaitu langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu urutkan pecahan. Tadi kalian sudah mengubah pecahan dari keempat ini menjadi berpenyebut sama, yaitu per 8. Maka kita urutkan, kita lihat pembilangnya 5, 2, 4, dan 6. Mana yang terbesar? Ya, 6/8. Kemudian 5/8. Selanjutnya 4/8, dan yang terakhir 2/8. Nah, setelah langkah yang ketiga, setelah kita urutkan, kita ubah ke pecahan aslinya. Ini adalah langkah yang terakhir, yaitu ubah ke pecahan aslinya. Sekarang kita lihat 6/8. Pecahan aslinya adalah 3/4. Kemudian 5/8, pecahan aslinya adalah 5/8. Selanjutnya 4/8. Pecahan aslinya yaitu 1/2. Yang terakhir yaitu 2/8. Pecahan aslinya yaitu 1/4. Maka urutan pecahan dari yang terbesar yaitu 3/4, 5/8, 1/2, dan yang terakhir 1/4. Jadi diingat-ingat ya, ada 4 langkah dalam mengurutkan pecahan pada penyebut yang berbeda. Yang pertama yaitu menyamakan
penyebutnya dengan mencari KPK dari penyebutnya. Yang kedua yaitu ubah tiap pecahan ke penyebut yang sama. Penyebutnya didapat dari hasil KPK. Yang ketiga yaitu setelah penyebutnya sama, urutkan pecahannya. Yang keempat, ubah ke pecahan aslinya. Ingat-ingat ya. Kita coba latihan soal berikut. Bagi dan arsirlah kotak sesuai dengan pecahan yang ditentukan. Setelah itu, urutkan ketiga pecahan tersebut dari yang terkecil. Terdapat 3 kotak dan 3 pecahan. Pertama, kita bagi dulu. Kotak ini sesuai dengan pecahan yang ditentukan. Pasti sudah bisa semua ya. Pada kotak yang pertama, kita bagi kotak menjadi 3 bagian karena penyebutnya 3. Maka kita bagi 3. Setelah kita bagi menjadi 3, selanjutnya kita arsir 1 bagian karena pembilangnya menyatakan 1. Selanjutnya pada kotak yang kedua, kita bagi menjadi 5 bagian karena penyebutnya menyatakan 5. Setelah kita bagi 5, kita arsir 3 bagian karena pembilangnya menyatakan 3. Kotak yang terakhir kita bagi 2 karena penyebutnya menyatakan 2. Bagian yang diarsir ada 1 karena pembilangnya menyatakan 1. Selanjutnya, setelah kita bagi dan kita arsir, kita urutkan ketiga pecahan ini dari yang terkecil. Nah, kita lihat ketiga pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda. Ingat-ingat langkah dalam mengurutkan pecahan pada penyebut yang berbeda. Langkah yang pertama yaitu kita menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK dari penyebutnya. Maka kita cari KPK dari 3, 5, dan 2. Cara mencari KPK diingat-ingat yaitu dengan cara membagi dengan bilangan prima. Kita lihat, kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 2. 3, 5, dan 2. Ada yang bisa dibagi dengan 2? Ada ya, yaitu 2. Maka kita bagi 2 terlebih dahulu. 3 dibagi 2 tidak bisa dibagi maka tetap. 5 dibagi 2 tidak bisa dibagi maka tetap. 2 dibagi 2 1. Selanjutnya sudah tidak ada yang bisa dibagi dengan bilangan prima 2. Maka kita bagi dengan bilangan prima 3. 3 dibagi 3 1. 5 dibagi 3 tidak bisa dibagi maka tetap. 1 dibagi 3 tidak bisa dibagi maka tetap. Selanjutnya, karena sudah tidak ada yang bisa dibagi dengan bilangan prima 3, maka kita bagi dengan bilangan prima 5. 1 dibagi 5 tetap karena tidak bisa dibagi. 5 dibagi 5 1. 1 dibagi 5 tidak bisa dibagi maka tetap. Apabila hasilnya sudah 1 semua, maka kita kalikan pembaginya yang ada di sisi kiri. Maka KPK dari 3, 5, dan 2 yaitu 2 dikali 3 dikali 5. 2 dikali 3 6. 6 dikali 5 30. Setelah kita mencari KPK dari 3, 5, dan 2, selanjutnya langkah kedua yaitu ubah tiap pecahan ke penyebut yang sama. Tadi kita sudah mengetahui KPK dari 3, 5, dan 2 yaitu 30. Maka seluruh pecahan ini kita ubah menjadi per 30. 1/3 kita ubah menjadi per 30. Ingat cara mengubah pecahan menjadi penyebut yang sama yaitu penyebut dibagi penyebut dikali pembilang. Maka 30 dibagi 3 dikali 1. 30
30 dibagi 3, 10. 10 dikali 1, 10. Maka 10 per 30. Selanjutnya 3 per 5 kita ubah menjadi per 30. Ingat, 3 penyebut dibagi penyebut dikali pembilang. 30 dibagi 5 dikali 3. Hasilnya 30 dibagi 5, 6. 6 dikali 3, 18. Maka hasilnya 18 per 30. Selanjutnya 1 per 2. Kita ubah menjadi per 30. Ingat, penyebut dibagi penyebut dikali pembilang. 30 dibagi 2 dikali 1. Maka 30 dibagi 2, 15. 15 dikali 1, 15. 15 per 30. Sini penyebutnya sudah sama-sama per 30. Maka selanjutnya langkah yang ketiga yaitu urutkan pecahan. Kita lihat pembilangnya. Mana yang terkecil? Ya, yaitu 10. Maka 10 per 30. Kemudian 15 per 30. Kemudian 18 per 30. Langkah ketiga sudah selesai, maka sekarang kita lanjut ke langkah yang terakhir yaitu ubah ke pecahan aslinya. 10 per 30, pecahan aslinya yaitu 1 per 3. Selanjutnya 15 per 30, pecahan aslinya yaitu 1 per 2. 18 per 30, pecahan aslinya yaitu 3 per 5. Maka urutan pecahan dari yang terkecil yaitu 1 per 3, kemudian 1 per 2, dan yang terakhir 3 per 5. Sampai sini sudah paham ya anak-anak? Selanjutnya tugas bagi kalian yaitu buka buku paket matematika halaman 10, kerjakan latihan 2 soal A. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.